Pernah kebayang bagaimana kehidupan kita kalau malam tetap gelap gulita tanpa lampu? Tidak ada cahaya di jalanan, tidak ada layar smartphone, tidak ada bioskop, tidak ada pabrik yang bisa beroperasi di malam hari. Dunia akan berhenti ketika matahari terbenam. Semua kemudahan itu sering ditautkan dengan satu nama, yaitu Thomas Alva Edison, sosok yang sejak kecil dijuluki anak bodoh di sekolahnya, tapi kemudian tumbuh menjadi salah seorang penemu paling berpengaruh dalam sejarah industri modern. Dan seperti kebanyakan tokoh besar, kisahnya tidak hanya berisi pujian, ada inspirasi, ada fakta, ada perjuangan, tapi juga ada kontroversi, perebutan hak paten, sampai perang teknologi melawan musuh-musuh ilmiahnya. Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Dia dikenal bukan hanya sebagai penemu, tetapi juga sebagai pengusaha, inovator, dan pendorong revolusi industri lewat pendekatan riset yang sangat berbeda dari ilmuwan pada zamannya. Edison bukan tipe yang menunggu ilham jenius turun dari langit. Dia adalah pekerja berat, bekerja gagal ulangi dan ulangi lagi. Sejak kecil Edison tidak dianggap cerdas oleh sekolah formal. Bahkan gurunya menyebutnya anak yang sulit belajar. Ibunya, Nancy Edison, tidak terima. Ia kemudian menarik Edison dari sekolah dan mendidiknya di rumah. Inilah titik balik awal. Edison belajar bukan lewat hafalan, tapi lewat rasa ingin tahu yang liar, membaca, membongkar benda, melakukan percobaannya. Pada usia remaja, saat teman-temannya sibuk bermain, Edison justru sudah bekerja menjual koran dan makanan di kereta api, dan di sela-sela itu dia melakukan eksperimen kimia di gerbong kosong. Hidupnya sejak awal sudah penuh percobaan dan kerja keras. Dan disinilah cerita besar Edison mulai membuka bab pertamanya. Bukan tentang lampu, bukan tentang rekaman suara, tapi tentang bagaimana ia membangun sebuah sistem, sebuah cara yang membuat penemuan bukan lagi kerja seorang jenius tunggal, melainkan industri penemuan. Di titik inilah Edison berbeda dari para ilmuwan klasik. Dia bukan hanya menciptakan alat, tapi dia menciptakan pabrik untuk menciptakan alat. Edison muda kemudian pindah ke Menlo Park, New Jersey, tempat yang kelak disebut sebagai laboratorium industri pertama di dunia. Di tempat itu, Edison tidak bekerja sendirian. Ia membangun tim, puluhan asisten, teknisi, dan peneliti yang bekerja bergantian bahkan sampai larut malam. Dari sinilah muncul istilah yang terkenal dari Edison, yaitu genius itu 1% inspirasi, 99% keringat. Ia memperlakukan penemuan bukan sebagai momen jenius tiba-tiba, tapi sebagai proses sistematis riset, gagal ulangi, perbaiki ulangi, sampai berhasil. Penemuan-penemuan besar. Banyak orang mengira Edison hanya penemu lampu, padahal daftar karyanya sangat banyak. Beberapa yang paling berpengaruh. 1. Fonograf, mesin perekam suara pertama di dunia. Ini membuat manusia untuk pertama kalinya bisa menyimpan suara. 2. Lampu pijar versi praktis dan tahan lama. Bukan lampu pertama di dunia, tapi lampu pertama yang bisa diproduksi massal dan dipakai secara nyata. 3. Sistem pembangkit listrik. Edison tidak berhenti di lampu. Ia membangun ekosistemnya, kabel, switch pembangkit listrik, dan distribusi listrik komersial pertama di New York. Fart motion picture camera atau kinetoskop, pondasi awal lahirnya film industri raksasa yang hidup sampai sekarang. Dan total sepanjang hidupnya, Edison mengumpulkan lebih dari 1093 paten resmi, rekor yang luar biasa untuk era itu. Tapi kisah Edison tidak hanya terang, ada sisi gelapnya. Ketika nama Edison mulai besar, datang pula konflik besar dalam hidupnya. War of Currents, perang arus listrik antara Edison atau arus DC melawan Nikola Tesla dan George Westinghouse atau arus AC. Edison sangat agresif dalam mempertahankan teknologinya. Ia melakukan kampanye yang hari ini dianggap kejam, termasuk mendemonstrasikan bahwa arus AC berbahaya dengan menyetrum hewan di depan publik hanya untuk membuat orang takut menggunakan teknologi pesaing. Dan bukan hanya itu, ada pula tuduhan lain yang melekat pada dirinya, bahwa banyak paten yang dimiliki Edison sebenarnya hasil dari kerja tim atau ide orang lain yang kemudian dipatenkan atas namanya. Beberapa menyebutnya penemu besar, sebagian lain menyebutnya pebisnis paten. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa pendekatan Edison telah mengubah cara dunia bekerja. Bukan hanya hasilnya, tapi metode industrinya. Cara ia mengubah riset menjadi produk nyata yang mengubah sejarah modern. Dampak karya-karya Edison tidak berhenti pada zamannya saja. Apa yang ia lakukan di abad ke-19 membentuk fondasi dunia yang kita pakai di abad ke-21.
Bayangkan saja, tanpa fonograf, mungkin rekaman musik, podcast, voice note tidak akan ada bentuk awalnya. Tanpa riset listrik skala industri dari Edison, mungkin dunia butuh puluhan tahun lebih lambat untuk hidup 24 jam. Tanpa eksperimen gambar bergerak di lab Edison, sejarah film mungkin mengambil jalur yang sangat berbeda. Bahkan cara Edison mengelola laboratoriumnya, menjadikan riset sebagai pekerjaan kolektif, terstruktur, dan berorientasi produk adalah cikal bakal R&D department modern di perusahaan dunia. Dari Google, Tesla, Apple, sampai perusahaan farmasi dan robotik, warisan dan persepsi ganda. Di sekolah, nama Edison sering dikenang sebagai simbol pantang menyerah, orang yang gagal ribuan kali sebelum berhasil. Tapi di dunia akademik dan sejarah teknologi, Edison dilihat dengan lensa lebih realistis. Dia adalah innovator system, bukan sekadar penemu tunggal. Dia adalah pebisnis yang cerdas mengubah ide menjadi industri. Dia adalah pemain keras yang melawan lawan ilmiahnya dengan taktik agresif. Artinya Edison bukan malaikat, bukan pula penipu. Dia adalah manusia kompleks yang bermain di medan keras awal revolusi industri. Thomas Alva Edison meninggal pada 18 Oktober 1931 di usia 84 tahun. Pada malam ia meninggal, beberapa kota di Amerika mematikan listrik sejenak sebagai simbol penghormatan. Sebuah ironi, mematikan cahaya untuk menghormati orang yang membuat cahaya menjadi milik semua orang. Kisah Edison mengajarkan setidaknya 3 hal penting. 1. Kemenangan tidak lahir dari sekali jenius, tapi dari ribuan upaya yang tidak terlihat publik. 2. Penemuan besar bukan hanya soal ide, tapi soal eksekusi, tim, modal, waktu, dan strategi. 3 tokoh besar sering punya sisi gelap, tapi itu tidak menghapus dampak kontribusinya bagi dunia. Hari ini saat kita menyalakan lampu, memutar musik, menonton film, bekerja di malam hari, atau sekadar mencharge ponsel, kita sedang menikmati hasil dari rangkaian panjang perjalanan pikiran manusia, yang salah satu katalis terbesarnya adalah Thomas Alva Edison, seorang anak yang dibilang tidak pintar, yang tumbuh bukan dengan keajaiban tapi dengan kerja keras, yang mencatat sejarah bukan hanya lewat penemuan, tapi lewat caranya mengubah ilmu menjadi peradaban. Dan itulah warisan sesungguhnya dari Thomas Alva Edison. Jika kamu suka kisah tokoh hebat seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar tokoh siapa lagi yang ingin kamu dengar kisahnya.